sini tuh saya ingin menjelaskan kayak tugas dari saya terkait matkul teori sosial pembangunan. Matkul teori sosial pembangunan ini menjelaskan bagaimana struktur sosial dan strata sosial saling berkait dengan pembangunan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan membagi tentang salah satu film dokumenter yang ada di channel YouTube Watchdog yang berjudul Kinipan. Kinipan itu salah satu daerah yang ada di Kalimantan Tengah yang merupakan hutan adat dari suku Dayak Tomun. Nah, di dalam film dokumenter ini itu menjelaskan kritik terhadap kebijakan lingkungan hidup yang dibuat oleh pemerintah. Konflik ini awalnya tuh disebabkan adanya kebijakan UU Cipta Kerja Omnibus Law. Nah, UU Cipta Kerja Omnibus Law ini awalnya tuh ditetapkan akibat adanya COVID-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi dan pangan, sehingga pemerintah tuh berusaha untuk mengembalikan ekonomi dengan menciptakan UU Omnibus Law yang secara singkatnya tuh isinya mempermudah bagi investor-investor dalam perizinan untuk membuka usahanya di suatu tempat atau suatu wilayah yang ada di Indonesia. Yang tadinya perizinannya itu agak terkendala oleh beberapa faktor akibat dari UU Cipta Kerja Omnibus Law ini dipermudah. Namun dari UU Cipta Kerja Omnibus Law ini dampak yang diterima tuh lebih banyak menguntungkan terhadap korporasi dan pemerintahan yang biasanya lebih merugikan kepada masyarakat umum. Nah, hubungan Omnibus Law dengan pandemi ini itu kan tadi karena krisis ekonomi dan pangan, sehingga akibat COVID-19 tersebut kan pangan di Indonesia kayak jadi kurang gitu kan. Nah, pemerintah itu kayak mengusulkan untuk pembuatan program food estate atau lumbung pangan. Pernah dengar nggak belum, Pak Nur? Lumbung pangan. Lumbung pangan, iya ada. Kayak pembukaan lahan pertanian yang terpusat pada satu titik yang hanya menanam satu tanaman saja. Adanya lumbung pangan itu kan menyebabkan kayak adanya pembukaan lahan secara luas, khususnya di Kalimantan. Kayak yang tadinya dulunya hutan, terus kayak diubah alih-fungsikan menjadi pertanian, kan otomatis kayak harus membabat hutan secara masif. Nah, juga kan kayak kebanyakan lahan hutan di Kalimantan dan Sumatera kan gambut. Nah, jadi kan untuk dibuat pertanian seperti padi jadi kurang cocok. Nah, itu kayak salah satu kayak kendala yang menjadi kayak food estate itu kayak kurang efektif. Nah, eksploitasi secara masif itu kadang tuh tidak sesuai dengan perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan masyarakat adat sekitar. Jadi kayak perusahaan sekitar tuh seakan-akan sewenang-wenang mengambil hak tanah dari masyarakat adat. Kayak masyarakat adat tuh tidak dilibatkan secara langsung dalam itu pengembangan itu. Nah, kebanyakan tuh selain sebagai lumbung pangan padi, lahan-lahan yang ada di Kalimantan dan Sumatera itu dialihfungsikan sebagai lahan sawit. Nah, salah satunya tuh kayak di daerah Kinipan tadi yang di Kalimantan Tengah. Nah, dari perubahan guna lahan itu kayak dapat berimbas kepada kayak perubahan guna lahan, hilangnya habitat hewan. Selain hilangnya habitat hewan, deforestasi secara besar-besaran tuh kayak berakibat pada bencana alam. Kan akibat hutannya hilang, kayak daya resap air ke tanah jadi berkurang. Nah, itu jadi timbul tanah longsor, banjir. Nah, di Kinipan juga tuh terjadi itu, kayak lahannya tuh jadi banjir gitu. Rusak lah. Ya, rusak. Nah, karena deforestasi secara besar-besaran, jadi kayak kebutuhan masyarakat adatnya tuh kayak tidak terpenuhi yang seharusnya dulu kayak bisa. Contohnya kayak kan ada masyarakat juga yang
hutan itu kayak bermata pencaharian, kayak jadi apa itu misalnya kayak pemburu madu hutan gitu. Karena hutannya hilang kan jadi nggak bisa Hasilnya hilang. dapat madu itu lagi. Kayak hutannya hilang ya sumber daya buat kebutuhan sehari-hari jadi hilang, ya sumber pangannya juga hilang. Gagasan yang mungkin saya buat tuh kayak pengkajian ulang tentang Omnibus Law. Iya. Kan sebelumnya kan Omnibus Law kan kayak mempermudah pengajuan investor masuk Ke wilayah Indonesia ya. ya, jadi kan lebih mudah. Tapi dari masuknya itu tuh kayak kadang kayak nggak ada batasan bagi perusahaan untuk mengeksploitasi alam yang ada di Indonesia. Seharusnya tuh kayak harus ada dikasih batasan biar nggak terlalu merusak lingkungan. Nah, gagasan kedua yang mungkin saya usung tuh kayak penetapan hutan adat secara hukum. Sebelumnya tuh kayak kan tuh hutannya aslinya hutan milik pemerintah, belum ada hutan adat. Nah, mungkin kalau ada ditetapkannya hutan adat, mungkin bisa untuk sebagai proteksi bagi masyarakat adat apabila ada kayak investor masuk gitu, kayak jaminan haknya bisa tidak kayak bisa dieksploitasi secara senang-menang oleh pihak perusahaan. Terkait kayak tersingkirnya masyarakat adat akibat kayak investor perusahaan yang masuk, kayak tanggapannya Pak Nur itu gimana? Nah, itu sebenarnya karena ya wilayah NKRI atau Indonesia ini kan berbagai macam adat istiadat atau berbagai macam ya adatnya berbeda-beda lah. Iya. Berpuluh-puluh Kultur. itu. Itu kalau adat itu memang agak susah. Susahnya gini, mereka ini kadang-kadang tidak mengenal masalah satu hukum, kedua agama. Agama itu kan kadang-kadang dia itu hanya menganutnya sendiri-sendiri loh, semaunya dia sendiri. Jadi, nah kan gitu. Ini kadang-kadang tidak mengenal itu orang adat-adat ini. Misalkan kayak dulu pada mana ini ya, sing Kalimantan itu Dayak, suku Dayak itu kan ada yang sangat di belakang sekali itu, ya artinya tidak mengenal pendidikan apalagi ya toh. Ya itu kan itu sangat ketinggalan sekali. Nah ini kalau disamakan ini harus didekati dulu, mereka ini harus kayak ada pendekatan secara pelan-pelan. Iya, harus dirangkul dulu lah istilahnya. Iya. Kalau tidak itu tidak akan berjalan program pemerintah. Iya, kayak program dari pemerintah ya minimal harus kayak melibatkan lah merangkul. Itu justru yang pertama itu sosialisasi terhadap suku-suku tersebut. Itu cuman ya tidak mudah yang namanya mendekati pendekatan kepada sosialisasi kepada adat itu kayak suku-suku yang di luar Jawa lah gitulah. Itu memang susah karena dia tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal agama, tidak mengenal ya istilahnya itu hukum, itu kan tidak tahu sama sekali. Kalau yang ada dalam itu yang suku pedalaman kan begitu. Jadi mereka tinggal di situ ya, merasa itu tempat tinggal mereka. Jadi, dari hasil tanggapan wawancara tersebut, saya menyimpulkan bahwa setiap pembangunan pasti akan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai perencana setidaknya harus mencoba merangkul segala golongan tersebut agar tercapainya pembangunan yang inklusif serta mendapatkan manfaat yang menyeluruh tanpa menyingkirkan komunitas-komunitas tertentu.